Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Fatur Rahman dari kelas 12 4 MIPA dengan nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi tentang pengaruh iptek terhadap bidang politik. Oke, langsung saja kita mulai kepada pengertian iptek ya. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Adapun menurut Naisbitt, seorang ahli, iptek adalah sebuah alat atau benda yang wujudnya berbeda dengan manusia biasa. Namun di samping wujudnya yang berbeda, iptek akan mampu membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan dengan tangan langsung. Oke, selanjutnya kita ada pengertian politik. Politik diambil dari bahasa Yunani, yaitu polis dan yang berarti city atau kota. Jika didefinisikan berdasarkan makna katanya, politik bermakna kegiatan yang berada dalam sebuah sistem negara yang berkaitan dengan penentuan tujuan atas sistem tersebut serta tata cara untuk mencapainya. Ada juga menurut Max Weber mendefinisikan politik sebagai sebuah sarana perjuangan untuk melaksanakan politik secara bersama-sama. Ia juga mendefinisikannya sebagai perjuangan yang akan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik di antara hukum sebuah negara maupun antara negara-negara itu sendiri. Oke, perkembangan teknologi dalam politik. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, sesuai kebutuhan manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan kita. Pemanfaatan teknologi di segala bidang sudah menjadi hal wajar dalam sehari-hari hidup kita. Di masyarakat pun, hampir setiap orang menggunakan yang namanya teknologi. Soalnya namanya, teknologi juga membantu kita untuk membuat perubahan besar dalam banyak hal, termasuk dalam bidang politik sekarang ini. Baik, sekarang kita masuk pada sisi positif dari iptek. Yang pertama ada e-government. Perkembangan pemerintahan yang menggunakan teknologi akan mempermudah kinerja pemerintah. Bisa dilihat dari sistem pendataan yang lebih baik dan efisien dan terstruktur. E-government juga membuat masyarakat akan lebih mengetahui laporan kinerja pemerintah secara transparan. Lalu ada yang kedua, mudahnya melakukan hubungan politik internasional. Revolusi teknologi juga akan mempermudah hubungan politik internasional yang terjadi. Komunikasi yang lebih mudah antara dua negara juga akan lebih tercapai karena teknologi yang berkembang pada saat ini. Selain itu, jarak antara negara akan lebih dekat dan lebih terhubung karena kemajuan teknologi transportasi yang mendukung. Yang ketiga ada ramah lingkungan. Revolusi teknologi juga membawa segala administrasi sekarang berupa media digital, mulai dari surat menyurat, approval penjabat hingga absensi segala juga digital. Ini akan membuat penggunaan kertas sangat berkurang, sehingga penebangan pohon pun akan berkurang. Dan yang terakhir ada cepat, hebat, dan efisien. Perkembangan evolusi teknologi dalam bidang politik juga akan membuat segala hal suatu urusan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Berbagai macam informasi lebih mudah didapat dan diolah dan apapun itu untuk kepentingan inspirasi kepada pemerintah atau wakil rakyat. Salah satunya bisa langsung dengan menulis email pada wakil rakyat atau memberikan komentar di kolom media sosial untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan sekarang kita telah tiba pada sisi negatifnya. Yang pertama, ada biaya yang tidak murah. Menggunakan teknologi dalam kemajuan bidang politik tidaklah murah, karena biaya yang dibutuhkan sangat besar untuk membangun infrastruktur teknologi. Begitupun dalam bidang politik, pembuatannya sangat membutuhkan biaya yang besar. Lalu yang kedua ada jangkauan akses terbatas. Tidak semua daerah di Indonesia sudah memiliki akses teknologi seperti di kota besar.
karena masih sulitnya akses ke daerah yang belum terjangkau, dan untuk memasukkan teknologi tersebut membutuhkan biaya yang besar. Seringkali masyarakat di daerah kita tidak langsung mendapat berita-berita yang sangat terjadi. Lalu yang ketiga ada hoax. Nah, karena terlalu banyak berita yang bisa kita lihat dan bisa kita baca di media sosial, terkadang masyarakat tidak langsung mengolah, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah atau yang palsu. Dan ini membuat celah banyaknya modifikasi berita atau hoax beredar dalam masyarakat. Karena itu, kita harus lebih cermat dalam mengolah berita yang terjadi pada saat ini. Lalu yang terakhir, kita sampai pada cara mengurangi dampak negatif. Yang pertama adalah kita harus mengajarkan masyarakat fungsi dan manfaat dari teknologi informasi, mulai dari bagaimana cara menggunakan sampai cara melindungi data pribadi kita sendiri. Lalu, pemerintah lebih transparansi dan lebih dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti interaksi pemerintah dan masyarakat yang dilakukan dalam secara kontinuitas. Diperlakukan pemahaman beretika dalam teknologi, termasuk saat masyarakat menggunakan media sosial, karena saat ini banyak sekali perseteruan masyarakat yang beredar dari media sosial. Dan yang terakhir adalah selalu mengecek kebenaran suatu informasi. Baiklah, terima kasih, mungkin sekian dari saya. Saya Raffi Ahmad Fatur Rahman. Mohon maaf apabila kurang optimal karena saya sedang kurang enak badan dan sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.